30 tahun saya bergulat dengan fisika, sangat eksak sekali, dan ini sering saya sampaikan ke teman-teman. Kemudian masuk kumpul bareng dengan tim kecil ini, dengan teman-teman, sangat sosial dan sangat seniman sekali. Di manajemen tidak ada rumus, tidak ada teorinya, tapi yang saya hadapi adalah teman-teman yang mempunyai keliaran berpikir, tidak terikat dengan waktu dan sebagainya. Padahal ini adalah proyek, di mana proyek itu ada deadline dan sebagainya. Maka saya sangat bersyukur sekali ada experience yang baru, di mana saya harus mempergunakan rasa di dalam mengatur semuanya. Scrum management yang dipakai oleh Gojek dan sebagainya, awal kita sepakat dalam arti saya mempunyai ide itu, mau kita jalankan, belajar bersama-sama. Tapi di dalam perjalanannya lebih baik saya mempergunakan pengolahan sendiri. Menulis itu adalah proses kreatif. Membuat naskah pementasan, proses kreatif. Berpikir untuk pertunjukan, proses kreatif. Karantina di Shalom, benar kita mempergunakan target, tetapi di dalam diri saya sudah saya canangkan bahwa saya harus juga sosial, dalam arti fleksibel di dalam mengatur semuanya. Jadi unik, enak sekali. Beda dengan di perusahaan, bahwa manajemen pada dasarnya sama ya, tetapi ini sangat luar biasa, unik sekali untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan yang bisa dibagikan bersama mungkin ya, karena tidak ada pelajarannya, tinggal bagaimana kita ngomong rasa bersama-sama, ngomong rasa diri sendiri dan juga teman-teman semuanya gitu. Kira-kira begitu di dalam setiap kali membuat perencanaan. Saya sudah selalu berpikir bahwa jika nanti ada kemoloran dan sebagainya, saya harus paham, dan maka harus bagaimana saya menyikapi agar dari kongregasi FIJ bisa menerima, teman-teman juga bisa menerima, kita bisa terus berjalan menyelesaikan tugas ini. Itu yang saya rasakan dulu. Kebetulan kecil sekolah di Pangudi-Luhur, kemudian menikah, punya anak saya 3 di Pangudi-Luhur. Pada saat konsep pendidikan, konsep pembelajaran yang saya pikirkan itu tidak saya dapatkan di sekolahan Pangudi-Luhur anak saya, itu ada ketidakpuasan, dan saya memang selalu frontal. Sisi dimana ketidakpuasan itu yang lebih menonjol. Tapi tentunya argumen-argumen saya berdasar semuanya. Dengan Bruder Warto, begitu ada ketidakberesan di pembelajaran, saya sowan dan berdiskusi, berargumen dan sebagainya. Kemudian titik baliknya adalah pada saat riset bersama teman-teman. Kita ke Mboro, ketemu dengan para Buder, kita ke Jogja,
kemudian ke Muntilan, kemudian ke Bandungan, ke Salum di YPL sendiri. Ada banyak peristiwa di mana pribadi Buder FIC, mungkin di semua rohaniwan dan sebagainya, tetapi yang saya bisa bicara adalah di Buder FIC, karena ini yang langsung mengena di saya. Manajemennya sangat rumit. Manajemen modern saja mengelola sekolah nggak akan bisa, karena di situ ada unsur persaudaraan ratu kongregasi. Para bruder harus memanage diri saat menjadi biarawan, kemudian saat berada di sekolah. Kita tahu bahwa kepala sekolah di sekolahan itu banyak dipegang oleh para bruder, dan bagaimana Yayasan Pangudi Luhur yang juga dimotori oleh para bruder ini saling ngemong seperti itu. Nah, proses kesulitan itu saya sangat memahami dengan logis, dan kemudian masuk di rasa. Neurotransmitter di otak saya itu kemudian menggerakkan hormon-hormon yang ada di tubuh saya. Iya, termasuk testosteronnya. Nah, itu sangat luar biasa. Kesulitan itu, tetapi 100 tahun di Indonesia bisa eksis, sustainable, masih diperhitungkan di dunia pendidikan Indonesia. Ini sungguh luar biasa. Ada penyelenggaraan ilahi pasti di sana. Begitulah Roh Kudus bekerja. Nah, itu menjadi titik balik saya. Kemudian kalau ada teman-teman berdiskusi masalah pembelajaran di Pangudi Luhur, ada dorongan untuk sebentar, saya akan mengatakan sebentar toh, di FIC itu kondisinya seperti ini, budernya seperti ini dan sebagainya. Tetapi bahwa dulu saya sangat frontal di pembelajaran Pangudi Luhur, karena saya belum menyelami dalam. Nah, di riset ini ya sungguh luar biasa. Pertemuan kita disatukan oleh Roh Kudus di dalam kebersamaan ini. Iya, lu kandani kok. Pengalaman yang luar biasa. Bahkan di istri anak saya juga ya mengatakan belani FIC dan sebagainya, seperti itu. Itu titik balik saya. Jadi kalau yang dikatakan Mbak Kundi tadi bahwa ini eman-eman kalau tidak dibumikan, ya benar, karena pengalaman tahu betul bagaimana para bruder itu hidup, ini yang nyentuh rasa. Karena kalau pembelajaran oke, di kognitif masalah, tetapi pendidikan nggak bisa kalau cuman kognitif. Pendidikan di sekolah, apalagi di rumah tangga. Rumah tangga itu adalah cikal bakalnya pendidikan. Sekolahan porsi terbesar adalah pembelajaran. Maka memang rasa di narasi yang kita buat itu harus didistribusikan, dipahami oleh siswa, oleh orang tua siswa, oleh masyarakat semuanya. Begitu. Saya cukup usia 51.
bandingkan teman yang lain. Tetapi bahwa pengalaman teman-teman luar biasa. Saya banyak berguru, Mas Hendi, Mas Asa, Mbak Kunti, Pak Adi yang termuda ya. Kan dengan Pak Adi yang termuda banyak hal yang saya dapatkan. Kalau mengimbangi kerja, ya kehidupan kerja bagian dari ini ya, apa, sejak mungkin efek dari pendidikan orang tua saya, kerja ora ngerti wayah dan sebagainya, tapi di situ ada rasa suka sehingga tidak berpikir hal yang aneh-aneh. Golek jeneng nek nyambut gawe iki, golek jeneng, engko jenenge akan menyusul. Tanya seperti itu orang tua saya. Kalau masalah kekurang ajaran, bagi saya tidak, sama-sama kurang ajar. Saya juga kurang ajar dan asiknya semuanya memahami itu semuanya gitu. Mungkin kalau kita gojekan dengan orang lain seperti halnya kita gojekan di tim ini akan menjadi kurang ajar, tetapi di tim ini tidak. Nah, itu kurang ajarnya ada di situ. Tidak ada kesepakatan. Ya, tidak ada kesepakatan, batasan-batasan kurang ajar itu menjadi enak gitu. Itu tidak ada sekat sama sekali, tetapi unggah-ungguh tetap ada gitu. Unggah-ungguh, saya sangat merasakan unggah-ungguh dari teman-teman semuanya. Saya sangat merasakan itu. Saya, Pak Adi kalau ngomong dengan saya juga berunggah-ungguh, Mas Asa, Mbak Kunti, Mas Hendi, dalam tataran kekancan persaudaraan, tapi di situ masih ada saling menghormati, terutama di ide gagasan. Itu yang luar biasa. Ide gagasan berbeda, tukaran kita sering gitu. Setelah itu ya wis, kita sepakat untuk mana yang terbaik dijalani, dan itu ini luar biasa, nggak ada masalah apapun. Beda pendapat, wah, hampir tiap hari beda pendapat, tetapi semua berjalan dengan indah. Bukan indah pada akhirnya, tetapi selalu indah di setiap perbedaan itu. Kira-kira seperti itu. Karena saya cukup usia. Saya cukupan. Cukup usia itu di bagian udel ke atas. Udel ke bawah, bertas. Saya, kalau Buder Anjar cerita, Buder Anjar itu emosional. Saya ya sebetulnya. Bahkan saya punya kecenderungan, aku ki wonge nek dikongkon jengkel. Kongkon itu jengkel. Suatu saat saya pulang dari Jogja ke Semarang, punya kerentek hati untuk saya akan nurut dengan siapapun, disuruh apapun saya mau. Betul, disuruh apapun ya saya ikut. Itu ada pergolakan ya, tapi saya tekan, saya distribusikan juga. Terus kemudian pada saat menikah, di anak-anak saya ketemu satu bukunya Daniel Goleman, Emotional Question. Nah, ini yang kemudian saya mencoba untuk ngempet, tidak merepresi tetapi mengolah ya. Sik to, nek dhisik sadurunge ketemu awakmu ya merepresi, menekan, gandeng wis ketemu awakmu jadi mengolah bahasane.
Nah, ternyata memang benar bahwa kita boleh vulgar, tetapi ada bagian yang kita harus olah dulu sebelum ini keluar. Di suatu titik tertentu saya dimarahi ibu saya, ditanya, kemudian saya mikir iki kudu tak jawab opo, dan ibu marah, kowe iki lho ditakoni wong tua kok ora jawab. Sekedapuk kula tesih mikir, yo mikir aja suwi-suwi nggih. Jadi proses mikir itu menjadi ritual saya sebelum saya menjawab sesuatu, menjadi proses ritual. Tapi lama-kelamaan juga sudah terbiasa. Semakin cukup usia, database ini kan semakin banyak, dan walaupun loadingnya agak lama seperti laptop HP Pavilionnya teman saya tetapi database itu masih ada dan mengolah rasa. Muka boleh rembu tetapi hati tetap rinto. Ya, memang saya di keluarga terkena ya perasa itu saya ya. Beberapa kali membaca narasi tulisan teman-teman itu nangis memang saya. Di novel itu, novel yang dibuat Mas Hendy, peristiwa yang sama di novel itu diceritakan, walaupun tidak pernah cerita, tapi Mas Hendy menceritakan itu dari pengalaman para bruder, menyentuh banget di perasaan saya. Ya. Jadi keberandalan itu hanya kamuflase, Mbak Gundi. Sebetulnya saya romantis. Enggak ding. Romantis itu saya ciptakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu. FIC luar biasa. Sampai Romo Van Lith memanggil bruder FIC ke tanah Jawa. Kemudian satu catatan buat saya, dari saya, hidden kurikulum rekonstruksi sosial yang dibawa oleh bruder, 5 bruder dari Belanda itu sungguh luar biasa. Dan ini seharusnya para guru di Yayasan Pangudi Luhur memahami roh ini untuk melakukan rekonstruksi sosial terhadap anak-anak didiknya.